Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat fillah, santriwan dan santriwati pesantren Persis 69 yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena sampai malam ini Allah masih memberi kesehatan kepada kita, masih memberi kekuatan kepada kita, masih memberi kemudahan kepada kita, masih memberi kelapangan kepada kita, dan masih memberi kenikmatan dan ketaatan kepada kita. Semuanya adalah rezeki yang mulia yang wajib kita syukuri agar Allah menjadikan kita aman dan bahagia serta sukses dan selamat baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Tema kita pada malam ini adalah aneka rizki yang Allah berikan. Ada 4 alasan kenapa Allah memerintahkan manusia beribadah kepadanya, bahkan mentauhidkannya dalam ibadah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Alasan yang pertama, karena manusia adalah ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk Allah. Yang kedua, karena manusia adalah hamba Allah. Dan yang ketiga, karena manusia diberi rizki oleh Allah. Dan yang keempat, agar manusia menjadi hambanya yang bertakwa, yang pantas dan layak berhak mendapatkan ampunannya serta surganya yang kaplingnya seluas langit dan bumi. Itu 4 alasan kenapa Allah memerintahkan manusia beribadah kepadanya. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 21 sampai 22. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu, kalian semuanya harus beribadah. Rabbakum, kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menjaga kalian, yang mengurus kalian, yang mengatur kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hambaran. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai naungan. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia menurunkan dari langit yang namanya air. Fa akhraja bihi minas samar, maka dengan air itu bumi mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Rizqalakum, semuanya rizki buat kalian. Wala taj'alu lillahi andada, maka kalian tidak boleh menjadikan untuk Allah sandingan, tandingan, bandingan. Tidak boleh melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Ayat ini menjelaskan bahwa rizki yang Allah berikan itu banyak banget. Rizki yang Allah berikan kepada manusia itu beraneka macam. Dan kemudian 4 di antaranya
Ini ada rizki yang pertama dan utama bagi manusia. Sebagai alasan kenapa manusia wajib beribadah. Sebagai alasan kenapa manusia tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang pertama, dihamparkannya bumi. Di bumi oleh Allah dihamparkan sehingga manusia bisa bekerja. Manusia bisa beristirahat. Manusia bisa berrekreasi, melakukan berbagai macam aktivitas, dihamparkan seluas-luasnya. Jadi bumi dan hamparannya itu rizki buat manusia. Ya, pakai kata lakum buat kalian, ya, buat manusia. Ya. Yang kedua, rizki berupa langit beserta naungannya. Di dalam Al-Quran, ya, surat An-Naba, ya, langit itu sebagai sab'an shidada, 7 yang sangat kokoh, sangat kuat. Ya. Jadi langit itu jumlahnya 7, kemudian sangat kuat, sangat kokoh, sangat tinggi, sangat luas. 7 tingkat, tapi tiap tingkat tidak ada tiangnya. Ya. Ini tingkat bawah ada tiangnya, tingkat 2 ada tiangnya. Ya. Langit tingkat 7 tingkat tidak ada tiangnya. Ya. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Jadi Allah menciptakan langit itu tanpa tiang dan kalian saksikan sendiri. Silahkan cari di tingkat mana di langit ada tiangnya, dan langit juga rizki buat kalian, makanya dijadikan naungan. Ya. Jumlahnya 7 tingkat yang kokoh-kokoh, luas dan tinggi. Tapi dalam waktu yang sama langit itu sebagai saqfan mahfudh, sebagai atap yang dijaga ketat, sehingga manusia aman tinggal di bumi ini. Karena bukan hanya setiap jam, bukan hanya setiap menit, tapi setiap detik benda-benda luar angkasa yang membahayakan manusia mau masuk ke bumi. Tapi oleh langit dijaga sehingga tidak sampai ke bumi. Dan kemudian Harun Yahya ketika menjelaskan tentang sumpah Allah was-sama'i dzati raj, itu dimaknai dengan pertama demi langit yang punya hujan, langit yang mengandung hujan, ya, itu was-sama'i dzati raj. Tapi yang kedua, ternyata langit juga punya fungsi mengembalikan benda-benda yang akan masuk ke dalam bumi keluar bumi, ya. Jadi tidak sampai ke bumi, dikembalikan. Tapi dari bumi yang naik ke langit, yang bermanfaat buat manusia, dikembalikan lagi. Ya. Jadi air itu, ya, diuapkan, tapi tidak naik ke langit. Kalau pernah naik ke langit habis. Ya. Di bumi ini tidak ada air, tapi karena air itu sangat bermanfaat buat manusia, dibalikkan lagi dalam bentuk hujan. Ini subhanallah, 15 abad yang telah lalu. Ya. Allah menjelaskan lewat Rasulnya tentang fungsi langit. Dan ini diakui, ya, oleh ilmu dan teknologi modern. Ya. Kemudian yang ketiga, rizki yang utama dan pertama buat manusia selain bumi yang dihamparkan, langit yang dijadikan naungan atau atap, ya, bangunan yang sangat kokoh tanpa tiang, juga adalah air yang diturunkan dari langit. Jadi walaupun cuma sedikit jika dibandingkan dengan air yang ada di langit, tapi bumi, ya, yang mengandung air setelah Allah turunkan air dari langit, seandainya dinaikkan, ya, dikeluarkan oleh bumi, itu akan bikin banjir besar. Apalagi ditambah lautan ketika disunamikan, ditambah kemudian air yang ada di kutub dalam bentuk es, bayangkan. Padahal itu cuma sedikit, ya. Tapi kita lihat,
ya, air di dalam bumi, dalam bentuk sumur, dalam bentuk mata air, tiap hari mengalir tapi nggak habis-habis. Bayangkan, ya. Di sini pakai samyo atau pakai pam, ya, nggak habis-habis kan, ya, itu. Demikian pula, ya, dalam bentuk mata air, nggak habis-habis. Allah siapkan cadangannya di mana? Di laut air banyak. Karena air itu dijelaskan dalam Al-Quran, air laut itu ada dua macam. Ada yang asin, ada yang tawar. Kemudian ada barzakh, ya, batas yang menghalangi sehingga air tawar dan air asin itu tidak bercampur. Karena manusia butuh air tawar di samping air asin. Ini subhanallah. 15 abad yang telah lalu telah dijelaskan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini Ar-Rahman, bukti rahmat Allah, bukti kasih sayang Allah. Allah menjadikan lautan itu terbagi menjadi dua, dibatasi sehingga dua-duanya tidak bercampur. Coba kalau sengaja manusia bikin dinding, kira-kira semennya habis berapa sak itu? Besinya tuh habis berapa kubik, belum pasirnya, ya. Tapi Allah, ya, membuat dinding dua laut yang berbeda rasa itu tidak kelihatan dindingnya, tapi tidak bisa bercampur itu. Namanya barzakh, pembatas. Ini ilmu dan teknologi yang paling canggih yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan wahyunya diturunkan kepada Rasulullah yang tinggal di tempat yang jahiliyah, yang melakukan kesyirikan, tapi juga awam, ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi ilmu yang sekarang diakui kebenarannya sudah diturunkan waktu itu. Ini air. Dan air itu pertama adalah sumber kehidupan. Kenapa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua yang hidup itu oleh Allah dijadikan dari air. Sehingga manusia, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mengandung air sekitar 70%. Buah-buahan, mangga, paya, anggur, jeruk. Ya. Bayangkan kalau tidak mengandung air, enak gak tuh? Ya, coba kalau jeruk tidak ada airnya, enak gak? Ya, mangga tidak ada airnya, nggak enak itu. Apalagi kelapa, air di dalamnya tuh. Ya. Jadi ternyata dari air hujan yang kemudian menyerami bumi, tapi kemudian fa'akhraja bihi minas samarat, bumi mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Ya. Silakan. Bukan hanya banyak, tapi macam-macam. Buah anggur berapa macam itu? Semangka buah berapa macam? Mangga berapa macam? Rambutan berapa macam? Durian berapa macam? Tapi itu, ya, disirami dengan air yang Allah turunkan dari langit. Air sebagai sumber kehidupan, tapi dalam waktu yang sama air itu sebagai sumber rizki. Jadi kalau tidak ada air, di bumi ini tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kehidupan, kering terlantar. Na'udzubillah min dzalik. Dan semuanya itu bumi yang dihamparkan, langit yang dibentangkan, air yang diturunkan, dan kemudian buah-buahan yang dikeluarkan itu rizqalakum, rizki buat kamu, pemberian Allah itu, ya, tidak mengenal musim. Ya, sampai sekarang paya nggak habis-habis, ya, mangga nggak habis-habis, rambutan nggak habis-habis, duku nggak habis-habis, ya. Apalagi semua nanas nggak habis-habis. Karena itu rizki buat manusia dan untuk manusia. Pesan Allah cuma satu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau tahu, kamu jangan melakukan kesyirikan. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu, walaupun dia S1, S2, S3, profesor, doktor, namanya jahil. Jadi orang yang jahil itu adalah orang yang melakukan kesyirikan, padahal tahu. Padahal dia tahu, dia sadar Allah yang menciptakan, sadar dia hamba Allah, sadar diberi rezeki oleh Allah SWT. Dan kalau manusia beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya, Allah jadikan dia sebagai orang yang bertakwa.
yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing. Dan dalam waktu yang sama Allah sediakan ampunannya dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini rizki yang pertama dan utama. Kemudian yang selanjutnya, rizki yang Allah berikan kepada manusia tidak hanya yang ada di bumi saja, tapi kemudian juga yang ada di langit, bahkan yang dijanjikan oleh Allah selain yang di bumi dan di langit. Jadi dilihat dari sumbernya, dilihat dari tempatnya, ternyata rizki itu ada di bumi, ada di langit, dan ada pada yang dijanjikan oleh Allah SWT. Di mana? Di surga. Dan ternyata rizki yang ada di langit lebih banyak daripada rizki yang ada di bumi. Dan rizki yang ada di surga lebih banyak daripada rizki yang ada di langit. Ini Al-Quran berbicara tentang rizki. Makanya ada rizki yang baik, rizki yang luas, ada rizki yang tidak disangka-sangka, ya, ada rizki yang kemudian yang mulia. Banyak kalau masih rizki manusia. Makanya terlalu kalau manusia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya bahwa di langit juga ada rizki? Wa fis samai rizqukum. Ya. Rasul menjelaskan, menyampaikan firman Allah, di langit itu ada rizki buat kalian. Besi yang demikian penting buat yang namanya bangunan itu dalam surat Al-Hadid diturunkan dari langit. Bayangkan, besi di bumi ini kira-kira sudah berapa ton dibikin jalan tol itu? Ya, dari Mambo ke Cawang, kemudian dari Cawang ke Bogor, dari apa? Cikampek kemana gitu. Itu kalau tidak pakai besi bisa nggak bakal bisa. Coba berapa banyak itu? Ya, ini saja besinya berapa ton ini? Ya, berapa masjid yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, rumah-rumah kita, semuanya tanpa besi nggak bakal bisa jadi. Dan ternyata besi yang diturunkan ke bumi sedikit banget itu. Kalau mau besi lebih banyak, naik ke langit. Di langit ada besi. Jadi kalau orang Madura punya alat transportasi yang canggih, nggak bakal jadi tukang apa? Nggak bakal jadi tukang rongsokan. Ngapain capek-capek? Tinggal naik aja ke langit, besi banyak. Ya. Ini sebagai isyarat kepada umat Islam bahwa umat Islam itu pertama harus unggul di bidang ilmu. Umat Islam itu harus unggul di bidang teknologi. Umat Islam itu harus punya sultan. Sebab tanpa sultan, jangankan manusia, jin, bahkan jin dan manusia berkolaborasi tidak akan bisa menembus yang namanya langit. Ya masyaallah jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang dipanggil jin dan manusia, silakan bekerja sama, berkolaborasi untuk menembus ujung langit dan menembus ujung bumi. Tapi kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Ya, sultan, ilmu, teknologi dan kekuatan. Sebab sampai hari ini belum ada alat transportasi yang dihasilkan ilmu dan teknologi. Jangankan menembus langit ketujuh, menembus langit pertama juga belum mampu itu. Yang sudah mampu adalah buruk. Ya, buruk itu dari Makkah, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Ya, dekatnya itu ada surga buat ditempati oleh orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal saleh. Ini perlu, ya. Jadi ada makna tersirat dari tantangan Allah untuk menembus penghujung langit dan bumi, menguasai ilmu, menguasai teknologi dan punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Coba besi itu dengan kekuatan bisa dijadikan palu, bisa dijadikan gergasi, bisa dijadikan linggis, bisa dijadikan paku, kan ya? Itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Baksan syadidah dalam surat Al-Hadid. Ya, kekuatan yang sangat luar biasa dari besi itu. Ya.
karena bisa dijadikan berbagai macam perkakas atau perangkat untuk memudahkan manusia beraktivitas. Makanya di sini jelas wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki yang lebih banyak dari di bumi, bahkan ada yang lebih banyak lagi, yaitu rizki yang dijanjikan oleh Allah SWT kelak di surga. Jadi rizki yang sempurna, rizki yang terbaik, rizki yang kekal dan abadi adalah di surga nanti. Makanya jangan sampai kita lebih memprioritaskan dunia. Dunia Allah nyimpan rezeki cuma di bumi dan di langit. Tapi di surga, bumi dan langitnya, bumi dan langitnya bumi. Kalau di dunia, bumi itu satu harinya 24 jam. Tapi di surga ada bumi yang satu harinya 1000 tahun. Ada yang satu harinya 50.000 tahun. Ada yang satu harinya seumur langit dan bumi, bahkan lebih lama daripada itu. Baca surat As-Sajdah, baca surat Al-Ma'arij, baca surat Hud itu. Ya. Masya Allah. Kalau kita baca Al-Quran, semakin dikaji, semakin banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita, semakin hidup hati kita. Hati kita tidak akan mati, hati kita tidak akan sakit, insya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa bukan hanya manusia saja yang diberi rizki oleh Allah, bahkan semua yang ada di bumi dijamin rizkinya oleh Allah SWT. Ya. Jadi manusia sekarang udah berapa miliar manusia tuh? Dijamin rizkinya oleh Allah. Itu semut ada berapa triliun semut itu? Gajah, sapi, kambing, semua yang ada di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di bumi dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tahu di mana tempat menyimpan rizki. Dan Allah tahu di mana tempat tinggal kita. Saya rumahnya di Kebantenan 3, Gang Elang 5, kemudian nanti ketemu Gang Elang 5 dalam. Allah tahu itu. Jadi Allah tidak akan salah ngasih rezeki. Karena Allah tahu di mana tempat tinggal kita, bahkan Allah tahu di mana tempat nyimpen rezeki kita. Ya. Waktu saya ngajar di pesantren, rezekinya ada di pesantren. Kalau jadi ANS atau PNS, rezekinya ada di Diknas atau ada di Kementerian Agama. Ya. Orang yang kerjanya di laut, rezekinya tempat Allah nyimpen di laut. Orang yang kerja di Pelindo, rezekinya di laut itu disimpan. Tapi tidak tahu berapa banyak Allah menyimpannya. Ya, sebab ternyata ketika berbicara tentang mati, mati itu tidak akan dialami oleh siapapun kecuali pertama rezekinya sudah diberikan semua. Yang kedua ajalnya sudah sempurna. Baru dia mati. Jadi kalau rezekinya belum diberikan semua, jadi Allah nyimpan rezeki buat kita, dan rezeki yang disebut Allah buat kita kalau belum diberikan semuanya itu tidak akan mati kita. Demikian pula ajal, intihadul umri al-muqaddar fil lauhil mahfuz. Batas akhir umur yang ditentukan di lauhul mahfuz yang kita tidak tahu, itulah yang namanya ajal. Ya. Kemudian kullun fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam sebuah kitab yang nyata. Ini bukan fiktif, bukan fiksi, ya. Ini kitab yang nyata yang disebut lauh mahfuz. Ya. Jadi ketika manusia berusia 120 hari dalam kandungannya, dalam bentuk embrio atau dalam bentuk janin, ya Allah perintahkan malaikat. Pertama untuk meniupkan ruh ke dalam jasad. Jadi bayi yang dalam kandungan 120 hari sudah hidup itu. Yang kedua, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama mencatat rezekinya. Ya. Ada catatannya, ya. Nggak bakal kena virus itu, karena disimpannya di dalam mahfuz itu. Ya, lembaran yang dijaga ketat, nggak bisa masuk atau mengakses, apalagi sampai menghack, nggak bisa itu. Ya. Ajal kita itu sudah dicatat. Ya. Ketika umur 120 hari dalam kandungan. Yang kedua rezeki kita. Ya. Yang ketiga apa? Amal kita. Kita, ya. Dan yang keempat nasib kita.
Apakah kita termasuk orang yang bahagia di surga atau termasuk orang yang celaka di neraka? Ada catatannya. Makanya dalam menyikapi ajal, rezeki, amal dan nasib, yang kita lakukan dua hal. Pertama, takwa kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Ya, hati-hati menjaga diri, jangan sampai terjerumus dalam dosa. Yang kedua, wa ajmil fi talab. Ya, cari rezeki itu dengan baik, dengan halal, dengan benar. Ya, jangan melakukan korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Sebab rezeki dan ajal sudah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya itu surat Hud ayat 6 ya. Bahkan untuk anak yang belum bisa mencari nafkah ya. Biasanya manusia itu baru bisa mencari nafkah umur berapa tahun itu? Ini sudah bisa cari duit sendiri kan? Iya. Jadi untuk manusia yang belum bisa mencari rezeki, mencari nafkah, mencari duit sendiri, apa ya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah berikan rezekinya melalui orang tua. Ya. Jadi orang tua itu ketika mendapat rezeki, kalau dia punya anak, bukan untuk dia saja, tapi untuk anaknya. Sebab ternyata rezeki anak itu walaupun belum bisa mencari nafkah, sudah Allah titipkan kepada orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua menelantarkan anak, berarti dia tidak memperhatikan ya rezeki yang dititipkan oleh Allah SWT. Dia dolim itu, dolim. Mana dalilnya? Wala taqtulu anfusakum khasyata imlaq. Dan kamu jangan membunuh anak kamu karena takut miskin. Ya. Karena takut miskin. Islam meyakinkan kepada kita yang bikin kaya itu Allah, yang bikin cukup itu Allah. Jangan takut miskin. Kenapa? Nahnu narzuquhum. Kami yang ngasih rizki kepada anak kamu. Ya, siapa yang ngasih rizki? Ini semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Cuman rezekinya dititipkan kepada orang tua. Wa iyyakum, dan juga kepada kamu. Ya. Jadi yang punya anak itu rezekinya double oleh Allah kasih. Rezeki buat dia dan rezeki buat anaknya. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Yakin nggak begitu? Banyak yang yakin, banyak yang enggak. Ya, kalau berdasarkan konsep akidah tentang rezeki yang berkaitan dengan anak dan orang tua diyakini, maka semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Karena Allah nitipkan rezeki untuk anak itu melalui orang tuanya. Itu surat Al-Isra ayat 31. Dan kemudian demikian pula dengan orang yang miskin dan orang yang lemah. Jadi orang yang miskin dan orang yang lemah juga dijamin rezekinya, diberi rezekinya Allah, tapi tidak langsung. Diberikan rezekinya untuk orang miskin dan orang lemah itu kepada orang kaya. Makanya orang kaya itu ketika jadi kaya, maka dia harus sadar bahwa dalam kekayaan itu ada rezeki orang miskin dan orang lemah yang dititipkan kepada dirinya. Kalau tidak diserahkan, pertama dia zalim. Kalau tidak diserahkan, dia termasuk musyrik. Kalau tidak diserahkan, dia termasuk kafir. Wa wailul musyrikin alladzina la yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Bayangkan, yang tidak zakat berarti menahan hak orang miskin, hak orang lemah, anak yatim dan sebagainya. Dia dolim, kemudian dia musyrik, dia kafir, dalam waktu yang sama dia kanis. Apa kanis itu? Orang yang menimbun harta. Jadi dalam konsep ekonomi Islam, orang yang menimbun harta itu adalah orang yang menahan hak orang miskin dan orang lemah serta mustahik yang lainnya, baik yang berkaitan zakat, infak maupun sedekah. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan pada harta orang yang kaya itu ada hak yang harus serahkan kepada orang yang Allah kasih tahu. Ya. Ada mustahik zakat, ada mustahik infak. Allah kasih tahu. Ya. Jangan sampai tidak diserahkan. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya. Makanya disebut hakum maklum.
hak yang sudah Allah kasih tahu. Ya. Tentang mustahik zakat sudah tahu kan, mustahik infak sudah tahu. Ya. Demikian pula di sini dijelaskan lisa ini wal mahrum. Jadi pada harta orang kaya ada hak yang harus diberikan. Pertama lisail, kepada orang yang meminta, datang ke rumah sebagai pengamen, sebagai pengemis, sebagai apa lagi itu, datang itu, ya. Karena kalau kita memberi, sebenarnya bukan memberi, tapi menyerahkan hak dia. Jangan sampai kita dicatat sebagai orang yang musyrik, orang kafir, ya, penimbun harta, bahkan dicatat sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, ya. Dan kemudian yang selanjutnya wal mahrum, ada hak harta pada orang kaya itu yang harus diserahkan kepada al mahrum, bukan almarhum ya, al mahrum. Dia butuh dengan harta itu, tapi dia tidak minta, dia mau minta, tidak berani minta. Makanya ada dua cara ketika menyerahkan hak orang miskin itu. Pertama dengan cara terang-terangan, ya. Jadi kalau datang kita kasih, ya, baik di depan umum atau ketika sendirian. Yang kedua dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu datang ke rumahnya. Karena ini nggak pernah minta, ini nggak pernah datang, ya. Jangankan tidak dikasih kupon, dikasih kupon pun nggak bakal datang. Jadi harus diantarin ke rumahnya, ya. Dua cara itu, bisa sirron rahasia, bisa alinian terang-terangan. Dua-duanya kalau dilakukan sejatinya sedang berharap tijaratan lan taburo, bisnis yang tidak akan pernah rugi, untung terus, ya. Nah, dan yang terakhir, dari semua rezeki yang Allah berikan, ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah, rezeki yang paling sempurna, rezeki yang paling baik, rezeki yang paling besar, rezeki yang paling banyak, dan rezeki yang paling kekal. Apa tuh? Rezeki yang Allah janjikan di surga. Insya Allah kita akan bahas bulan depan. Ya, sampai di sini. Silakan, ada yang tanyakan? Silakan. Ada?